Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosa Indah Kirani. Saya dari Fakultas Kesehatan, Program Studi Keperawatan Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta. NPM saya 252201025. Di sini saya akan menggambar dan menjelaskan bagian-bagian dari sel prokaryotik. Untuk mata kuliah praktikum biomedik dasar. Untuk alat-alat yang digunakan ada pensil, penghapus, buku gambar, pulpen, pensil warna, dan penggaris. Saya akan menjelaskan bagian-bagian sel prokaryotik. Yang pertama ada pili. Pili adalah struktur yang berbentuk seperti rambut halus yang menonjol dari dinding sel. Fungsi pili adalah sebagai tempat masuknya bakteri genetik selama perkawinan dan membantu melekatkan diri pada jaringan hewan atau tumbuhan. Yang kedua ada plasmid. Plasmid adalah DNA ekstrakromosomal yang berukuran lebih kecil dari kromosom dan berbentuk sirkuler. Fungsi plasmid adalah membawa sifat non-esensial dari DNA yang memberi keuntungan pada sel prokaryotik seperti resistensi, antibiotik, virulensi yaitu kemampuan menyebabkan penyakit, dan konjungsi yaitu berbagai plasmid dengan sel prokaryotik lain. Yang ketiga ada ribosom. Ribosom adalah mesin nanosintesis protein. Fungsi ribosom adalah melakukan translasi dalam sintesis protein yang mengubah kode genetik DNA menjadi protein. Yang keempat ada sitoplasma. Sitoplasma adalah cairan sel di dalam membran sel yang tersusun atas air, protein, lipid, mineral, dan enzim. Fungsi sitoplasma adalah sebagai tempat berlangsungnya reaksi metabolisme dan menyimpan cadangan makanan dalam bentuk regula tidak larut air. Yang kelima ada membran plasma. Membran plasma atau sel adalah membran biologis semi-permeabel tipis yang terdiri dari dua lapis fosfolipid dan tertanam dengan protein. Fungsi membran plasma adalah sebagai pelindung sel terhadap lingkungan ekstrakurikuler dan mengatur lalu lintas zat-zat keluar masuk sel. Yang keenam ada dinding sel. Dinding sel adalah struktur pelapis bagian luar sel yang lebih keras dan kaku yang berada di antara kapsula dan membran plasma. Yang ketujuh ada kapsula. Kapsula adalah lapisan terluar dari bakteri dengan ketebalan bervariasi di setiap jenis bakteri. Fungsi kapsula sebagai pelindung sel mencegah sel kekeringan, membantu melekatkan diri dengan bakteri lain atau pada organisme lain, dan melindungi bakteri patogen dan pengaruh antibodi sel inang. Yang ke-8 ada flagellum. Flagellum adalah struktur seperti cambuk yang memungkinkan sel untuk bergerak. Fungsi flagellum adalah sebagai alat gerak sel. Yang ke-9 ada nukleoid atau DNA melingkar. Nukleoid adalah wilayah sel yang tipis, transparan, dan berisi DNA primer. Fungsi nukleoid adalah serupa dengan inti sel pada eukariotik, hanya saja tanpa membran ini sehingga mengalami kontak langsung sitoplasma.